dan syukur ya Tuhan untuk kebaikan yang melimpah dalam kehidupan kami, yang masih dapat kami nikmati dan rasakan hingga pada pagi yang indah ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami supaya kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Ama Inang dan saudara-saudara sekalian. Kembali lagi dalam renungan kita Selasa 17 Juni 2025 yang terambil dari kitab Yohanes 6 ayat 29. Demikianlah firman Tuhan kepada kita. Dungi ni na Jesus ma mangalusi nasida. Haporsiamu man nasinuru ni debata. Ima ulaun lomo ni rohana. Dalam bahasa Indonesia, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan kepada kita. Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, mungkin ketika kita membaca nas ini secara keseluruhan, perikop dari nas ini yaitu roti yang hidup. Berbicara tentang roti, bangsa Israel menjadikan roti adalah bahan makanan pokok. Tentu ketika kita juga ke bagian benua Eropa, roti juga menjadi salah satu makanan pokok. Berbeda dengan kita yang sebagian besar di benua Asia yang makanan pokoknya adalah nasi. Tapi yang menjadi menarik dan menjadi hal penting Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, roti yang dimaksud dalam hal ini adalah bukan tentang roti, yaitu makanan roti coklat, roti stroberi, dan roti-roti rasa lain-lainnya. Tetapi roti yang dimaksud inilah iman kita, pertumbuhan iman kita, hidup kita, bahwa roti itu adalah roti kehidupan dalam kehidupan kita. Roti digunakan sebagai bagaimana kita sebagai umat percaya, sebagai umat pengikut Kristus itu mempercaya roti itu sebagai landas kehidupan dalam kehidupan kita. Yesus menggunakan roti sebagai bagaimana roti itu hidup dalam kehidupan kita. Ketika Yesus dicobai, Yesus mengatakan bahwa hidup bukan saja tentang roti, tetapi bagaimana hidup kita bisa bermanfaat, hidup kita bisa hidup dalam terang kasih Kristus. Karena kalau kita hanya berpikir tentang makanan, berpikir tentang banyak dan sedikitnya, tentu tidak akan pernah cukup, tentu tidak akan pernah berkesudahan, tentu kita akan terus merasa kekurangan dan kelaparan. Tetapi ketika yang dimaksud Yesus adalah roti yang hidup, bahwa roti hidup itu iman kita yang terus bertumbuh, berkembang dan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak lagi merasa kekurangan, tetapi pertumbuhan iman kita, pertumbuhan dalam kehidupan kita sehari-hari itu semakin bertambah, semakin Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dalam nats kita secara khusus di 29 ini, Yesus berkata bahwa inilah yang pekerjaan dikehendaki oleh Allah, yaitu hendaklah kita percaya bahwa Dialah yang telah diutus oleh Allah, yaitu Yesus Kristus itu sendirilah roti yang hidup, yang diutus oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, dan itulah pekerjaan Allah yang diberikan kepada kita umat manusia. Bagaimana kita menerima roti yang hidup itu melalui Yesus Kristus yang telah diutus Allah dalam kehidupan kita. Mungkin kita sering mengabaikan, mungkin kita sering lari dari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita sering melanggar perintah-perintah Allah, sehingga kita jauh dari semua hal-hal yang Tuhan larang dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, kita kembali diingatkan tentang roti yang hidup itu. Bukan hanya tentang roti untuk mengenyangkan perut kita, untuk menunda lapar kita, tetapi roti yang hidup mampu mengenyangkan kita seumur hidup kita dan semampu kita. Itu karena kasih Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga Amang Inang, di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah situasi kita mungkin kekurangan, merasa tidak cukup dan lain sebagainya. Tetapi melalui Yesus Kristus, roti yang hidup, kita bisa lihat bahwa penyertaan Yesus dalam Kristus dalam kehidupan kita nyata yang bisa kita alami. Sehingga Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah iman itu bukan tentang pertandingan. Iman itu bukan tentang siapa yang juara. Tetapi iman itu adalah tindakan aktif. Iman itu adalah sebuah hal yang harus kita miliki secara bertahap dan terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu berlomba-lomba
atau bahkan merasa iman kita paling tinggi tanpa kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi iman itu adalah cara dan tindakan aktif kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa berlomba, tapi berlomba untuk mempengaruhi hidup kita bertumbuh dengan iman. Bukan berlomba untuk menyombongkan bahwa kita memiliki iman yang lebih baik daripada yang lain. Tetapi hendaklah kita menjadi pemilik iman yang benar-benar bertanggung jawab atas diri kita. Iman juga sebagai bentuk apresiasi yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui kepercayaan kita. Jadi iman itu bukan tuntutan. Iman itu bukan adalah tantangan dan lain sebagainya. Tetapi iman itu adalah kepercayaan. Artiannya, menginang dan saudara-saudara sekalian, iman tidak bisa tumbuh dalam kehidupan kita, dalam hati kita, tanpa ada kepercayaan dalam hidup kita. Tanpa ada kepercayaan dalam diri kita. Sehingga Yesus tidak pernah pilih-pilih siapapun, tapi Yesus ingin kita hidup dalam iman kita, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Itu harus bertumbuh dalam kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar harus percaya, benar-benar harus mau mengikut dan memikul salibnya. Karena iman itu adalah kepercayaan kita. Iman yang kita imani adalah Yesus Kristus, bagaimana hidup dalam kehidupan kita. Dialah roti yang hidup dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Amanginang dan saudara-saudara sekalian, hendaklah kita dapat melakukannya semuanya dalam kehidupan kita, dan kiranya kita juga dapat melakukannya dengan rekan-rekan sesama kita, baik di keluarga, di lingkungan pekerjaan, lingkungan sekolah, perkuliahan, dan lain sebagainya, sebagai contoh, sebagai pengikut Kristus yang tumbuh dalam iman Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, Amanginang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.